وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjut dengan kajian kitab Fiqhul Adiyah wal Adhkar, yang mana di sini kita masuk di masalah keutamaan menuntut ilmu. Fadlu talabil ilm, keutamaan menuntut ilmu. Sebagai motivasi untuk kita agar semangat menuntut ilmu harian, dan mungkin bisa juga Anda katakan ke antum sebagai sedikit ibrah. Ya, mana ikhwan sekarang dari segi menuntut ilmu bisa Anda katakan lebih pemalas jauh daripada sebelumnya. Ya. Ikhwan pengajian, Ahlus Sunnah, Salafiyin itu lebih pemalas. Sekarang lebih pemalas. Untuk menuntut ilmu lebih pemalas. Ya, lebih ke masalah komunitas atau penampilan, lebih banyak itu. Dan ilmunya itu masih sangat-sangat sedikit dan juga semangatnya berkurang. Apalagi setelah pandemi ini. Itu sangat terasa bagi kami. Yaitu kita yang suka ngisi kajian, memang di beberapa kajian itu Masya Allah penuh. Tapi sebenarnya penuh itu pun tidak menjamin akan suatu semangat, karena semangatnya itu karena penuhnya, atau karena tabligh akbarnya, atau karena ustadznya. Bukan karena ingin berbekal full gitu, bukan. Kalau ramai baru datang, kalau sepi nggak datang. Apa bedanya dengan orang-orang munafik yang ketika sholat berjamaahnya rame datang, tapi ketika tidak kelihatan atau sedikit maka nggak mau datang. Apa yang dicari dari itu? Gitu loh. Kalau cuma dicari semangat menuntut ilmu saja, itu mungkin awal-awal hijrah silakan. Tapi kalau bertahun-tahun seperti itu nggak dapat apa-apa itu. Ya. Dan sebagian juga berdalih dengan kesibukan. Ya, akhi, berapa banyak istri antum? Gitu loh, katanya. Berapa banyak anak antum? Berapa banyak tanggungan antum? Berapa banyak yang harus antum nafkahi? Berapa banyak? Sehingga nuntut ilmu aja itu harus 1 kali sepekan, 1 kali sebulan, kajian segitu. Oke lah, mungkin ada kesibukan, misalnya di jalan, di pekerjaan. Tapi kita sekarang sudah ada YouTube, sudah ada apa? Bisa kita dengar kajian dimanapun yang kita inginkan. Namun kenyataannya banyak dari ikhwan sekarang yang mereka itu hanya identitas saja gitu loh, atau penampilan aja. Ilmu enggak ada, wallah. Kasihan. Bertahun-tahun. Ya, dulu awal hijrah itu sangat semangat menuntut ilmu. Namun kemudian di pertengahan, mungkin karena sudah banyak urusan duniawi, dan bisa Anda katakan enggak juga orang yang lebih fokus ke urusan duniawi. Kalau dia udah ngaji harusnya paham banyak pengajian dan paham banyak ilmu, harus banyak belajar, harus banyak kitab, baca buku, atau ikut pengajian dan menyimaknya lebih banyak. Namun dia memilih apa? Lebih banyak berurusan dengan dunianya dan pekerjaannya. Ya. Dan belum tentu urusannya itu rapi. Belum tentu juga. Ya. Boleh jadi yang rajin ngaji lebih rapi urusan dunianya. Karena Allah yang atur gitu loh. Kadang-kadang kita itu menganggap bahwasanya keduniaan kita ini kita yang murni ngatur, bukan Allah, seolah-olah gitu. Silakan atur keduniaan dengan balancing ilmu akhirat dan agama. Maka Allah Ta'ala akan mentertibkan urusan kita di dunia dan akhirat. Anda yakin seperti itu? Kita harus yakin seperti itu. Rasulullah SAW memiliki istri sampai dalam satu momentum 9.
Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menjima istrinya dalam satu malam, seluruh istrinya bergiliran. Itu dalam fikih diperbolehkan bagi yang berpoligami. Namun dengan syaratnya di akhiran dia rujuk kembali ke malam milik istri yang hak malam itu. Dan juga dengan izin istri tersebut. Misalnya istri pertama mengizinkan antum, fadl, kunjungi malam ini, yang kedua, ketiga, keempat untuk dijima, itu boleh. Maka setelah menjima yang nomor 4, kemudian kembali dia rujuk atau pulang ke istri nomor pertama, yang itu giliran malamnya. Sehingga subuh itu ya dia berada di rumah istri pertama, istri yang dapat hak malam itu. Dan bahkan dari 4 kali jima misalnya untuk 4 istri, 1 kali mandi. Itu boleh. Ya, secara fikih, bukan secara kenyataan, karena kenyataannya enggak sampai segitu, ya. Ya begitu. Artinya ikhwan, Rasulullah punya malam yang bagi banyak dari kita meletihkan, tapi beliau kuat. Dan siang harinya beliau mengontrol para sahabatnya. Ya. Dan beliau ikut berperang. Dan beliau memperhatikan para sahabatnya. Kekuatan dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan antum akan lihat orang-orang yang mereka teratur menuntut ilmunya, maka teratur pula dunianya, insya Allah. Tapi antum lihat orang-orang yang berusaha bisa sekuat mungkin mengatur dunianya, nggak teratur menuntut ilmunya. Ya. Tapi masih bagus tetap ngaji, alhamdulillah. Cuman kan yang membalance kalbu kita supaya tetap stabil ini zikrullah, zikir kepada Allah. Dan di antara yang terbaik adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Ya. Yang disayangkan sebagian dari kita mungkin karena baru sempat ya majelis ilmu hanya di weekend, di akhir pekan. Itu pun bolong-bolong tetap, subhanallah. Menuntut ilmu itu harian. Kalau memang nggak bisa ke majelis ilmu, tetap menyimak kajian-kajian ilmu setiap hari. Ilmu bertambah ketika kita nggak tahu, dan ilmu tersegarkan ketika kita sudah tahu. Jadi kalau kita menyimak di kajian hal yang belum kita tahu, bertambah nih ilmu saya. Dan kalau menyimak di kajian hal yang udah kita tahu, makin seger ilmu saya, gitu, makin matang. Jadi ilmu syariah ini nggak bakal basi, ikhwan. Wallahi nggak bakal basi. Ya, tentang tauhid terutama. Dari dulu dibahas, didengar setiap hari, nggak akan basi bagi orang yang butuh kesegaran dan kematangan ilmu syar'i. Tapi kita lanjut di sini, fadlu talabil ilm. Keutamaan menuntut ilmu. Bahwasanya menuntut ilmu itu ada keutamaan yang besar terhadap pegiatnya. Adapun orang yang tidak menuntut ilmu, maka dia merugi dengan kerugian yang nyata. Ya, dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, "Ma min syakkin fi anna al-ishtighala bi talabil ilmi wa tahsilihi wa ma'rifatil halal wal haram wa mudarasata al-Qur'anil Karim wa tadabburahu wa ma'rifata sunnati Rasulillah SAW wa siratihi wa akhbarihi wa khairu dzikri wa afdaluh." Tidak diragukan lagi bahwasanya hal-hal berikut adalah sebaik-baik zikir dan paling utamanya zikir, yaitu apa? Al-ishtighal bi talabil ilmi wa tahsilih. Menyibukkan diri dengan menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu. Itu di antara sebaik-baik zikir. Menyibukkan diri dengan apa? Menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu. Ma'rifatul halal wal haram. Mengetahui yang halal dan haram itu juga merupakan sebaik-baik zikir. Karena impactnya adalah surga atau neraka. Impactnya adalah ke surga atau menghindari neraka. Mengetahui halal dan haram. Dan semakin berkembangnya zaman, semakin banyak
hukum-hukum atau semakin banyak kasus-kasus yang memerlukan pengetahuan hukum tentangnya. Dan itu membutuhkan ta'allum, bukan bermimpi, membutuhkan belajar. Harus tahu hukumnya untuk hal ini. Misalnya pekerja itu harus tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaannya. Pedagang juga harus tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan. Halal dan haram. Ahli kuliner, tukang masak juga harus tahu tentang hukum-hukum berkaitan dengan masakan. Itu semua ada hukumnya. Ya. Bahkan sampai penamaan produk itu pun juga ada hukumnya secara syar'i. Misalnya menamakan produk esnya es pocong misalnya, boleh atau enggak? Itu enggak boleh gitu kan. Nah, orang banyak yang enggak tahu, dikira itu lucu-lucuan aja, padahal itu enggak boleh karena itu tasyabuh, menyerupakan dengan syaitan yang dikenal oleh secara uruf kita. Itu enggak boleh. Itu seperti apa? Kita meridhoi syaitan tersebut gitu loh. Ya pocong kan, pocong di sini maksud syaitan, bukan pocong dalam artian orang yang sudah mati dipocongin. Enggak, pocongin maksudnya setan. Ya. Sambal iblis misalnya. Enggak boleh menamakan. Kita tuh hendaknya menamakan yang baik-baik saja untuk dagangan kita. Jadi enggak boleh dengan rasa menarik ya, untuk kemudian menamakan sambal iblis atau sambal lidah mertua. Itu kan ngece namanya. Sambal lidah mertua apa ya? Saking pedes nih sambal jadi sambal lidah mertua. Lah, ya. Jadi itu ada hukumnya seperti itu. Nah, jadi mengetahui hal haram sebagai zikir. Wa mumarasatal Qur'anil Karim wa tadabburahu. Mumarasah yaitu melazimkan diri membaca dan tilawah Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Wa ma'rifata sunnati Rasulullah SAW wa siratihi wa akhbarihi. Mengetahui sunnah Nabi SAW, sirahnya dan kabar tentangnya. Itu semua sebaik-baik zikir. Itu semua membutuhkan ilmu. Maka dikatakan di sini oleh beliau, wa majalisuhu khairul majalis. Majlis-majlis dalam menuntut ilmu itu sebaik-baik majlis. Tentang sunnah Nabi, tentang Al-Quran, tentang fiqih, itu sebaik-baik majlis. Wa hiya afdalu min majalisi dzikrillahi ta'ala bitasbihi wat tahmidi wat tabkir. Majlis ilmu itu lebih afdal daripada majlis zikir yang berupa tasbih, tahmid, takbir. Antum mengumpul dan masing-masing berzikir, terus antum mengumpul dan ada yang menuntut ilmu di situ, mengajarkan ilmu, mana yang lebih afdal? Yang mengajarkan ilmu daripada yang masing-masing zikir biasa. Dan semoga ini diantaranya. Membahas ayat Allah, hadis Nabi, membahas fiqih, ini sebaik-baik majelis. Sebaik-baik majelis. Li'annaha da'iratun baina fardhi 'ainin aw fardhi kifayah. Wa dzikrul mujarradu tatawwu'un mahdhun. Karena majelis ilmu itu berputar antara imma fardhu 'ain atau fardhu kifayah. Itu majelis ilmu. Majelis ilmu ya berkisar tentang apa yang hukumnya menjadi fardhu 'ain atau fardhu kifayah. Apa itu fardhu 'ain, fardhu kifayah? Fardhu 'ain adalah kewajiban yang diwajibkan atas seseorang secara muayyan, tiap individu gitu loh, fardhu 'ain. Seperti tentang salat, tentang wudu, nah itu fardhu 'ain. Setiap individu itu harus tahu. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang jika sudah ada individu-individu yang mencukupinya, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Itu fardhu kifayah. Fardhu kifayah adalah apa? Kewajiban yang jika sudah cukup individu mengamalkannya, maka gugurlah kewajiban atas individu lain. Itu seperti misalnya salat jenazah. Mengetahui tata cara salat jenazah itu fardu kifayah. Mengamalkan salat jenazah itu juga fardu kifayah. Artinya, kalau dalam satu kampung wahana ini, ya, sudah ada orang-orang yang cukup mengetahui gimana cara salat jenazah, maka sudah cukup, yang lain tidak wajib tahu. Melainkan dianjurkan tahu. Ya. Misal ada satu orang wafat di perumahan wahana itu disolatkan di muhsinin.
Ketika ada orang-orang berkumpul dan mencukupi itu untuk sholat berjamaah jenazah, maka yang lain nggak wajib. Nggak harus semua orang. Itu namanya fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah yang mungkin banyak nggak kita sadari. Azan di suatu kampung. Azan di suatu kampung. Ini apa? Jatisari ya namanya. Dari segi daerah namanya apa? Kan kelurahan Jatisari kalau salahnya. Tapi kelurahan luas ya. Misal daerah sini nih. Ya. Kalau udah kedengaran satu azan di kampung ini, maka sebenarnya udah cukup. Muhsinin enggak wajib azan. Ya kan? Enggak wajib, maksudnya enggak wajib fardu ain. Tapi kalau mau azan dianjurkan, tetap silakan. Apalagi untuk memperbanyak lagi syiar-syiar Islam gitu kan. Itu namanya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang jika sudah ada pihak yang mencukupinya, maka pihak lain itu gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Adapun fardu ain itu kewajiban yang setiap individu yang berkaitan itu wajib untuk melakukannya. Orang lain melakukan, dia tetap harus melakukan, tidak gugur kewajibannya. Seperti sholat berjamaah bagi laki-laki akil baligh yang tidak musafir dan tidak beruzur. Itu dia wajib secara muayyan sholat berjamaah di masjid. Ya begitu ya. Itu fardu apa? Fardu ain. Fardu ain. Majelis ilmu itu kan yang diomongin adalah hal-hal yang sebenarnya imma fardu ain atau fardu kifayah bagi antum, bagi orang ngaji. Ya. Misal ana di sini membahas tentang kitab Thaharah. Ini kan berarti kita sedang membahas suatu pembahasan yang umumnya adalah fardu ain bagi antum semua karena antum semua butuh dengan ilmu tentang Thaharah, bersuci. Gitu ya. Atau bisa juga fardu kifayah, tapi bisa juga fardu ain misalnya. Ya kalau di Kamis kan kita bahas kitab Thaharah dan kitab jual beli. Jual beli. Fikih tentang jual beli ini fardu ain atau fardu kifayah? Jawab Pak. Fikih tentang jual beli fardu ain atau fardu kifayah? Atau enggak bisa dimutlakan gitu? Kita katakan fikih tentang jual beli ada yang fardu ain untuk kita ketahui dan ada yang fardu kifayah. Ya. Fikih tentang jual beli ada yang fardu ain untuk kita ketahui dan ada yang fardu kifayah. Begitu. Yang fardu ain gimana? Yang fardu ain adalah yang berkaitan dengan transaksi keseharian kita, itu fardu ain. Kita harus tahu tuh hukumnya. Atau tentang perdagangan yang kita lakukan itu fardu ain. Ya. Misal antum dagang apa? Boleh enggak saya dagang misalnya saya dagangnya gini aja lah. Enggak punya barang tapi saya display aja barang orang tanpa izin dia. Nah itu kan profesi antum lakukan itu. Antum harus dan wajib fardu ain tahu apa hukumnya itu dulu. Ya, karena antum yang melakukan. Adapun kalau orang lain yang melakukan, antum enggak kayak gitu skema dagangnya, maka mengetahui hukum tentang masalah orang lain itu fardu kifayah aja, enggak harus dia tahu, enggak apa-apa. Gitu. Sekarang apakah antum harus tahu hukum lelang dalam Islam? Harus tahu enggak? Enggak harus tahu. Karena apa? Karena antum enggak melakukan. Ya gitu ya. Gitu. Tapi kalau antum jadi reseller, antum harus tahu enggak hukum reseller dalam Islam? Harus tahu karena antum melakukan. Jadi dalam jual beli pun ada hal-hal yang fardu ain kita ketahui dan ada hal-hal yang tidak fardu ain kita ketahui. Ya. Sekarang kalau di majelis ini nih, ana bahas tentang jual beli dan ana bahas tentang masalah perbedaan antara reseller dan dropshipper misalnya dan marketer, apa bedanya dan masing-masing rincian hukumnya. Sementara antum sebagian pedagang dan sebagian pelaku reselling dan sebagian dari antum itu bukan pedagang sama sekali. Imma mungkin pensiunan atau mungkin kerja tapi nggak ada kaitan dengan perdagangan.
Nah, yang pedagang yang hadir di kajian ini, wajib gak mengetahui apa yang Ana ucapkan tadi? Wajib. Ini namanya fardu ain. Tapi jemaah yang dia bukan pedagang, mungkin karyawan atau pensiunan, wajib gak mengetahui apa yang tadi Ana ucapkan? Hukum-hukum itu? Tidak wajib. Karena bukan, antum gak berkecimpung di situ. Tapi tetap dianjurkan gak? Tetap dianjurkan. Nah, hukum-hukum seperti ini tentang marketer, dropshipper, reseller, ya, untuk keumuman masyarakat wahana, wajib nggak ada yang tahu itu? Wajib nggak? Harus ada yang tahu nggak? Harus ada yang tahu dalam satu wahana. Karena apa? Karena ya unit bisnis banyak dan banyak dari kita juga melakukan hal ini, reselling, marketing dan seterusnya. Begitu. Jadi itu menjadi fardu kifayah. Selama sudah satu wahana ini mencukupi, ada orang-orang yang tahu tentang hal ini, maka khalas menjadi kewajiban yang kifayah sudah mencukupi. Yang lain tidak wajib tahu. Begitu jemaah sekalian. Ilmu tentang waris. Wajib tahu enggak? Enggak wajib tahu bagi yang tidak berkaitan dengannya atau tidak mengatur akannya. Tidak wajib tahu. Untuk semua muslim enggak wajib tahu. Bahwasanya untuk anak setengah, kalau misalnya enggak ada ini, kalau misalnya ada saudara maka bisa dan seterusnya. Bukan untuk anak bukan setengah, untuk anak misalnya sisa dari semua bagian warisan, ya, terus suami bisa dapat setengah atau bisa seperempat, kriteria apa? Ini tidak wajib diketahui oleh semuanya. Tetapi fardu kifayah enggak? Fardu kifayah harus ada yang menguasainya. Ya nanti kalau misalnya enggak ada yang menguasainya, hartanya gimana nanti? Gitu ya. Gitu. Ilmu tentang warisan, tentang mewaris, ya, mendatanginya fardu enggak? Misalnya kita buka daurah warisan, gitu. Masjid Al-Muhsinin. Apakah antum wajib datang atau enggak? Nah, antum enggak ada urusan sama waris-warisan. Wajib? Enggak wajib. Tapi dianjurkan? Dianjurkan. Tapi harus ada yang datang enggak? Harus ada yang datang. Kalau enggak ada yang datang berarti antum, wah dosa antum. Enggak ada yang datang. Kenapa? Karena ustadznya kurang banyak jenggotnya misalnya. Apa-apaan coba? Gitu. Enggak ada yang datang satu wahana ini. Adalah ilmu yang penting sekali gitu. Tapi emang enggak harus semua orang datang, enggak harus semua orang tahu. Yang mau tahu dapat pahala, yang mau mengamalkan lebih besar lagi. Tapi harus ada yang datang. Ya gitu. Apalagi orang KUA gitu loh. Harus ngerti tentang ini gitu. Orang KUA, hakim pengadilan dan seterusnya, pengadilan tentang warisan itu harus tahu. Nah, kemudian adapun zikir. Zikir itu al-mujarrad tatawwu' mahad. Adapun zikir itu murni dia cuma apa? Suatu anjuran saja. Ya, maka majelis ilmu mudah-mudahan yang seperti ini itu bisa lebih afdal. Cuma memang ini pas banget waktunya di pagi seperti ini sehingga bertabrakan dengan zikir pagi petang. Namun boleh seorang dia menjama' antara menyimak ilmu sambil membaca zikir pagi petang, itu boleh. Selama tidak mengganggu. Walihada faqad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafdhilil ilmi wa taqdimihi 'al ibadah. Maka oleh karena itulah ada hadis dari Nabi SAW tentang tafdhil, pengutamaan ilmu, wa taqdimihi 'ala ibadah. Mengunggulkan ilmu di atas ibadah murni. Mengunggulkan ilmu di atas ibadah murni. Sebagaimana orang berilmu lebih diunggulkan daripada orang yang cuma rajin ibadah tapi kurang ilmu. Kalau antum minta fatwa pada orang yang cuma kelihatan rajin ibadah, sesat antum. Karena disesatkan oleh ahli ibadah ini. Dia enggak tahu banyak ilmu kemudian berfatwa. Tapi kalau antum bertanya kepada ahli ilmu walaupun tidak kelihatan rajin ibadah seperti ahli ibadah tadi, maka antum akan mendapatkan ilmu. Maka mengambil fatwa, mencari tahu jawaban tentang masalah agama itu jangan cuman bermodal pandangan dia pakai baju takwa. Tapi antum harus tahu orang ini punya ilmu dan dipersaksikan ilmunya. Kalau cuman karena modal baju takwa, jenggot lebat sampai sepuser, kemudian pecinya Masya Allah. Kalau cuman itu barometernya dan cuman itu yang sebagai modal, sebagai bahan kita untuk membenarkan bertanya padanya,
atau menimba ilmu padanya, maka antum nggak ngerti ilmu, berarti nggak ngerti seberapa agungnya ilmu. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan ibadah banyak tanpa belajar terus tiba-tiba dapat ilmu laduni. Ini nggak ada, nggak bisa seperti ini. Sebagaimana wa taqdimul alim 'alal 'abid annahu qala, kata Nabi SAW, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan al-qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan al-qamar, qamar itu apa ya? Qamar itu apa? Qamar, bulan. Ya. Qamar, Pak Komar, itu artinya Pak Bulan namanya. Ya. Syams, mentari. Maka kalau ada bapak-bapak namanya Syamsul, bapak mentari. Syams itu dalam bahasa Arab itu dia muannats loh, bukan muzakkar ya. Maka di sini perbedaan, keutamaan, keunggulan orang berilmu di atas orang yang cuma rajin ibadah saja, itu seperti perbedaannya seperti apa? Al-Qamar Lailatul Badr, bulan di malam purnama. Al-Badr itu purnama. Kayak Badrun itu purnomo. Jadi kalau Ustadz Purnomo itu Ustadz Badru. Iya, Badr itu purnama, iya. Ya. Jadi seperti malam purnama, yang mana purnama bulannya bulat gitu loh, lingkaran bulat dan itu terang. Itu dibandingkan dengan sair al-kawakib, bintang-bintang lainnya, benda antariksa lainnya, lah antum lihat di malam yang cerah ada purnama terang sekali. Kadang-kadang kita itu lebih menganggap suatu hal yang mencolok berbeda di tengah hal yang berbeda darinya, dibandingkan kita lebih merasa itu lebih menarik, lebih signifikan, lebih berarti dibandingkan sesuatu yang ada keserupaan dengan sekitarnya. Anda kasih contoh. Antum kalau ngelihat matahari, antum terang matahari, matahari biasa aja. Tapi ketika ini kontras, bulan terang bulan, bukan martabak tapi terang bulan ya. Dan sampingnya sekelilingnya itu apa? Gelapnya langit malam. Biasanya yang lebih masuk ke hati yang seperti ini gitu loh. Yang lebih bisa antum amati, bisa antum perhatikan yang seperti ini. Antum ngeliat matahari nggak bisa. Antum ngeliat bulan, antum nikmatin. Padahal dari dulu sampai sekarang bulannya gitu-gitu aja bentuknya. Tapi masya Allah indahnya ya, indahnya. Ya, memang matahari mentari itu indah di pagi hari, masya Allah, di sunrise indah, sunset indah, masya Allah. Tapi bulan ini spesial. Dia beda dengan benda-benda antariksa lainnya pada waktu malam. Ya. Dan lainnya ala sairil kawakib, bintang-bintang yang antum lihat penuh di atas langit itu kecil-kecil. Itu ibarat orang awam. Sementara bulan ini yang begitu terangnya ibarat orang alim. Dan betapa banyak orang awam yang abid, orang awam tapi rajin ibadah. Mereka ibarat bintang-bintang yang kecil. Iya, bintang-bintang yang kecil. Ya ada keindahannya, itu ibadah, betul, masya Allah indahnya. Tapi nisbat dan kadarnya itu masih kecil jika tanpa ilmu. Sementara orang yang berilmu ini, yaitu seperti bulan, dengan penerangan yang luar biasa di tengah kegelapan. Maka ahli ilmu, orang berilmu itulah yang biasanya menerangkan masyarakat di tengah kegelapan. Begitu. Ya, itu kata sebut dengan kata Nabi SAW, keutamaan orang berilmu di atas orang yang ahli ibadah saja. Wa qad tadammana hadzal hadits mathalan badi'an yattadhihu min khilalihi madal farqi bainal 'alim wal 'abid. Hadis ini mencakup suatu mathal, komparasi yang sangat-sangat mathal di sini perbandingan atau mathal di sini permisalan yang sangat indah, yang jelas dari setelah permisalan tersebut
yaitu perbedaan yang sangat jauh antara orang berilmu dengan ahli ibadah. Haitsu syabbaha sallallahu alaihi wasallam al-'alima bil qamari lailatal badr. Sebagaimana Nabi SAW menyerupakan orang berilmu seperti bulan di malam purnama, ai lailatul khamisa asyara, yaitu di malam 15-an. Tapi di bulan kalender qamariyah, bukan syamsiyah, yaitu kalender hijriyah. Di tengah-tengah bulan hijri 15-an sekitar itu malam purnama. Kalau di awal atau akhir bulan biasanya bulan sabit. Bulan sabit. Ya. Dan bulan sabit itu disebut hilal. Bulan sabit itu namanya hilal. Oke, ru'yatul hilal itu nyari bulan sabit. Di awal dan akhir bulan, bulannya bulan sabit. Ya. Kemudian lama-lama menuju pertengahan syahr, pertengahan bulan, maka purnama lah itu, shape-nya bentuknya jelas, bulat. Jadi bulan sabit itu hilal. Dan sabit itu dari bahasa Arab, sabit, karena hilal itu yang menetapkan awal atau akhir bulan, makanya sabit. Disebut sabit karena sabata bihi asy-syahr gitu loh. Awalus syahr, tertetapkan dengan adanya hilal itu awal bulan. Makanya disebut sabit, bulan sabit dari kata sabit, tetap gitu ya. Ya. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah, awallati fiha yakunu nihayatu kamalil qamari wa tamami nurih. Yang pada malam 15 itu terwujudlah puncak kesempurnaan bulan dan kesempurnaan cahayanya. Wa syabbahal 'abida bil kawakib. Dan Nabi SAW menyerupakan ahli ibadah dengan bintang-bintang. Wa fi hadha tasbih sirrun latifun nabbaha alaihi ahlul ilm. Dan di penyerupaan ini ada suatu rahasia, ada suatu sir, faedah yang sangat baik, sangat lembut, yang latif, yang disebutkan oleh para ahli ilmu. Di antara Ibnu Rajab berkata, wasirru fi dzalika wallahu alam, di antara sir dan rahasia faedahnya dari hadis itu, annal kaukab dawuhu la ya'du nafsahu wa ammal qamaru lailatal badri fa inna nurahu yashruqu ala ahli al-ardi jami'an fa ya'ummahum nuruhu. Bedanya begini, kaukab yaitu bintang-bintang, maka sinarnya itu tidak melampaui dirinya, yaitu cuma buat dirinya doang. Ya kan? Wa ammal qamar lailatul badr, adapun bulan di malam purnama, fa inna nurahu yashruqu ala ahli al-ardi jami'an fa ya'ummahum nuruhum. Adapun purnama, maka cahayanya itu menyinari, atau cahayanya itu yashruq, yaitu ya menerangi penduduk bumi semuanya, sehingga bisa cahayanya bisa umum, global untuk semuanya, bukan untuk dirinya saja. Fa yastadi'una binurihi, maka orang-orang pun mereka mencari pencahayaan dengan cahaya dari bulan. Ya, dan subhanallah, cahaya dari bulan itu kemudian ke bumi. Dan kita lihat beberapa pemandangan-pemandangan di bumi, terutama pemandangan alam ketika disimbah dengan cahaya dari bulan. Antum lihat pewarnaan yang sangat ajaib. Ana wallahi pernah menyaksikan itu, keindahan yang luar biasa yang tidak ada di siang hari. Ketika suatu ketika ana di pinggir sawah dan itu bulan purnama menyinari sawah itu, ini potong sawah luas sekali. Itu warna yang ana nggak tahu warna apa yang ana lihat. Indah sekali warnanya. Itu di sawah yang luas itu. Warna sawahnya indah sekali, subhanallah. Itu di malam hari. Ya, itu. Tapi bintang bisa nggak melakukan hal itu? Nggak bisa, karena bukan fungsinya dan sedikit. Nggak nyampe melampaui dirinya bintang itu untuk mencahayakan. Ya. Wa yahdihim fi siyarihim, dan wa yahtaduna bihi fi siyarihim fi sayrihim. Ya, dan manusia itu kemudian berikhtidak mencari petunjuk melalui eksistensi bulan ketika mereka fisirihim, kayak mereka lagi berjalan di muka bumi ini.
Wa inna maqala an sairil kawakib. Nabi SAW mengatakan hal itu kepada seluruh dari bintang-bintang, tentang seluruh dari bintang-bintang. Walam yaqul ala sairin nujum. Ya, tapi tidak untuk sairin nujum. Tapi di sini al-kawakib dengan nujum apa bedanya? Kadang kawakib disebut juga planet, disebut bintang-bintang. Ya. Dan al-kaukab ini bisa juga disebut bintang atau bisa juga disebut planet kadang-kadang. Ya, tapi di sini kaukab itu boleh jadi dia bukan bintang yang kita sebut bintang sekarang, tapi bintang dalam artian dia benda antariksa yang memang ada sisi cahayanya. Kayak yang jatuh tuh apa? Meteor dan misalnya itu juga termasuk kaukab. Li'anna al-kaukab hiya allati tasiru wa la yuhtada bih. Karena semacam bintang versi kaukab ini itu kaukab, yaitu dia berjalan namun tidak dijadikan acuan petunjuk karena dia bukan bintang yang utama. Fahiya bimanzilatil 'abid alladhi naf'uhu maqsurun 'ala nafsihi. Maka dia semanzilah dengan seorang hamba yang manfaatnya itu hanya terbatas untuk dirinya. Beda dengan orang berilmu yang manfaatnya bukan untuk dirinya saja, bahkan untuk orang lain lebih banyak manfaatnya. Dan bisa kalau antum mungkin bisa membayangkan ketika antum menjadi dai, ngajar di sana sini, waktu buat keluarga antum itu nggak begitu banyak, nggak sebanyak waktu orang biasa pada umumnya. Karena ini yang diurusin oleh umat dan harus ngajar sana sini. Kalau ngajar di sekolahan yang dekat mungkin, ya mungkin kayak kerja biasa. Tapi kalau ke sana, ke sini, kemari gitu, waktu untuk anak dan istri tidak serutin atau tidak sebanyak waktu pada umumnya orang-orang. Dan itu membutuhkan kesabaran baik dari sisi sang dai atau dari sisi keluarga, istri dan anak. Iya. Jadi memang risiko besar. Ada risiko yang besar, ada hal yang harus dikorbankan, waktu, kedekatan dengan anak istri. Tapi itu kalau Allah kalau misalnya seseorang membela agama Allah dengan ilmunya dan pengajarannya, Allah yang atur hidupnya dengan lebih tertib. Belajar yang estafet sana sini demi ilmu, dakwah dan amal saleh, malah lebih teratur hidupnya dibandingkan dengan misal yang cuma di rumah doang dan gak ngapa-ngapain. Ternyata berantakan, malah udah gak ngapa-ngapain, berantakan lagi, itu ngapain terus hidup gitu kan. Maka kalau kita mau betul-betul teratur hidupnya, maka tuntutlah ilmu. Belalah agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan rapikan hidup kita. Dan di antara bentuk merapikan hidup kita, di antara adalah tersingkir atau Allah taala menyingkirkan zat-zat atau hal-hal yang membuat hidup kita kacau. Iya, disingkirkan. Ini yang enggak baik untuk kita disingkirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang menghabiskan waktu kita dalam keseharian disingkirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bentuk rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, seperti itu. Maka tuntutlah ilmu, Allah rezekikan antum. Adapun yang fokus di rezeki saja, malas tuntut ilmu, dia akan menghambakan diri pada rezekinya itu. Bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi juga bukan berarti kita tuntut ilmu kemudian tidak ikhtiar, tidak berjuang, tidak berusaha. Rasulullah SAW pun berjuang, berusaha. Cuman karena beliau pemimpin daerah, pemimpin, ya. Jadi beliau terlalu banyak urusan untuk kaum muslimin. Ya. Adapun kita menuntut ilmu harus lancar, rajin insyaallah, dan ikhtiar untuk kasab dan mencari nafkah juga harus wajib. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang ngatur semua rezeki. Ya, mungkin sampai sini insyaallah, cukup sampai ini kita kajian. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairal jaza atas kajian antum semua. Barakallahu fi ulumikum wa fi anfusikum wa ahlikum wa amwalikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.